A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man ihtada amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian engkar kepada Allah padahal sebelumnya kalian tiada, kemudian kami hidupkan, setelah itu kemudian kami tiadakan kembali, habis itu kami hidupkan, dan kepada kami kalian akan dikumpulkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man zukirat alaihi falam yusalli alaihi. Seorang yang bakhil, pelit dan kikir itu adalah apabila disebutkan namaku di tengah-tengah mereka dan mereka pun enggan berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita ke junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keagungan, kemuliaan, budi pekerti yang luhur baginda yang mulia. Bahkan seorang laki-laki yang dalam kehidupannya dipenuhi dengan kemegahan dunia, dicukupkan akan segala fasilitas yang ia miliki, mau meninggalkan semua kemegahan itu demi kecintaannya kepada Rasul yang mulia. Dan bahkan di akhir kehidupan beliau itu syahid di perang Uhud, dan hampir boleh dikatakan tidak ada kain kapan yang mampu menutupi seluruh tubuhnya. Itulah seorang pemuda yang luar biasa yang bernama Mus'ab bin Umair. Seorang laki-laki yang dulunya dihinakan oleh siapapun yang memandangnya, dilihat orang dengan sebelah mata, dikarenakan posisi derajat di dalam masa itu perbudakan yang tidak ada harganya di tengah-tengah mereka komunitas. Tapi beliau rela menanggung semua derita apa yang diberikan oleh sang tuan majikannya, dijemur di tengah padang pasir yang tandus, disiksa tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya demi cintanya kepada ruh junjungan alam yang mulia, mereka pun akhirnya diselamatkan oleh Allah, dimerdekakan oleh sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq. Itulah yang bernama Bilal bin Rabah, seorang laki-laki tangguh, pemberani yang tidak ada sedikit pun rasa ketakutan di dalam hidupnya. Bahkan cita-cita tertinggi beliau sebelum mengenal Islam ini adalah hanya satu: bagaimana dia bisa mengakhiri dakwah besar Muhammad SAW yang mulia, sekaligus bercita-cita ingin membunuhnya. Masya Allah, pada ketika hidayah sudah diberikan kepadanya, mencintai Rasul yang luar biasa. Alhamdulillah, Umar bin Khattab yang dikenal begitu keras terhadap umat Islam, pada ketika beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka beralihlah dia menjadi salah satu orang-orang yang luar biasa memperjuangkan agama ini. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang sangat kami muliakan, kalaupun malam hari ini tuan guru kita tidak berhadir dikarenakan di sesuatu hal, tadi pagi pun begitu ya. Jadi insyaallah tidak mengurangi keberkahan pengajian kita malam hari ini. Untuk itu, kecintaan, keagungan memang harus kita jaga betul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang sangat kami muliakan, maka siapapun di antara hamba Allah yang mengaku iman kepada Allah pasti mencintai Rasulnya,
Cuman pada ketika berbicara bagaimana cara mencintai Rasul, khususnya bersolawat, banyak macam versi yang memang muncul kita lihat. Kita ambil salah satu daripada hadis Bukhari. Beliau meriwayatkan bahwasanya bagaimana cara bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu haddatsana Su'aid bin Yahya Ka'ab bin Ajrah qala qila ya Rasulullah amma assalamu alayka faqad arafta. Ya Rasul, kami mengucapkan salam kepadamu dan salam itu kami sudah paham bagaimana cara mengucapkannya. Artinya kami enggak perlu lagi diajarkan bagaimana cara mengucap salam kepadamu. Fakaifa sholata, bagaimana dengan selawat kepadamu? Salam kami sudah paham, tapi untuk selawat kami belum mengerti bagaimana cara berselawat kepadamu. Faqala, maka Rasul bersabda, qulu, katakan kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu orang tuaku rahimakumullah, ini adalah hadis yang sahih yang langsung diajarkan Rasul cara berselawat kepadanya. Pada hadis yang ini Rasul tidak memakai fil alamina innaka Hamidum Majid di akhir kata. Yang ada adalah innaka Hamidum Majid. Begitu juga yang kedua, pada hadis ini Rasul tidak mengucapkan kalimat sayyidina kepadanya, tetapi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, menyikapi banyaknya yang cara mengucapkan selawat kepada Rasul, paling tidak cara berselawat itu dibagi kepada dua hal. Yang pertama, bersolawat dengan yang maksur sesuai yang diajarkan oleh Rasul, yang punya teks, yang pula nas, apa yang telah diucapkan Rasul, maka itulah solawatnya. Kemudian yang kedua, ada solawat ghairu maksur, solawat yang tidak langsung teksnya diajarkan Rasul. Itulah yang banyak kita bacakan, solawat-solawat di mana-mana. Bersolawat kita kepada Ruh junjungan alam yang mulia dengan berbagai macam versi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bahkan dengan solawat-solawat yang dilantunkan demi untuk memuji dan mengagungkan oleh baginda Rasul yang mulia. Bapak Ibu orang tuaku rahimakumullah, menyikapi hal solawat yang dua macam ini, bagi kita pribadi tidak terlalu urgen membicarakan mana yang lebih abdol, mana yang tidak baik, mana yang sahih, mana yang bid'ah. Kayaknya tidak terlalu perlu kita membicarakan itu. Kalau kita terus-menerus berkutak-katik masalah bid'ah, tentu yang ketawa adalah orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Rasul yang mulia. Permasalahan mau pakai Sayyidina silahkan, yang tidak mau mengikuti Sayyidina tidak ada masalah. Orang dalilnya jelas ada dua-duanya, mau pakai Sayyidina ataupun tidak pakai Sayyidina. Bagi kita pribadi mengucapkan salawat itu, rasa janggal lisan ini apabila langsung menyebutkan nama Muhammad, tetapi ada takzim kita memuliakannya, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Banyak yang kita ucapkan di ujungnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kaum Quraisy di waktu itu, kepada para sahabat-sahabat Rasul yang mulia, pada ketika mereka ingin bertemu dengan Rasul, menyeru kepada Rasul, jangan kalian panggil Rasul itu seperti kalian memanggil teman sepermainan kalian, teman sebaya kalian, tetapi panggillah Rasul itu dengan panggilan yang baik. Salah satunya dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah.
ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling menyeru kepada Rasul itu seperti menyeru teman-teman kalian sendiri. Pada ketika berhadapan dengan Rasul itu, rendahkan suara kalian. Jangan sampai suara kalian itu lebih tinggi daripada suara Rasul kalian. Ini kan adab yang diajarkan. Walau annahum innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Yang lebih parahnya lagi, pada ketika waktu itu ada orang yang mau bertemu dengan Rasul, langsung menggedor pintunya. Istilah kita ditokok begini, di apa namanya itu pintunya, didabrak pintunya. Ya Muhammad, ada perlu keluar dulu sebentar. Kurang adab. Maka pada ketika itu Allah menurunkan walau kan sabaru walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lakum. Jikalau kalian sabar sebentar menunggu Rasul itu, pastikan keluar menjumpai kalian. Enggak harus didabrak pintunya, manggil-manggil dengan kuat-kuat. Ini kan yang diajarkan kepada kita adab. Imam Malik rahimahullahu taala anhu mengajarkan tentang adab ini luar biasa. Sampai puluhan tahun beliau belajar adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Maka salah satu bagi kita yang mengucapkan Sayyidina wa sallim wa barik dan yang sejenisnya kepada Rasul adalah bagian takzim, penghormatan adab kita kepada beliau, dikarenakan tidak sepantasnya kita memanggil beliau dengan panggilan seperti di antara sesama kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, bagi kita yang bersolawat ghairu maktsur, yang sukanya lantunan-lantunan solawat, ya silahkan saja. Bagi yang tidak suka dengan solawat ghairu maktsur, ya udah bersolawatlah sesuai teks yang telah kami bacakan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jelas hadisnya, jelas redaksi hadisnya, silahkan kita amalkan. Akan tetapi jangan dikarenakan permasalahan hanya masalah Sayyidina langsung diponis yang make Sayyidina bid'ah, wa kullu bid'ah dolalah, sesat, dan sesat itu masuk neraka. Terlalu menyakitkan tuduhan itu. Masa hanya memakai Sayyidina langsung diponis masuk neraka? Kalau semua yang memakai sini masuk neraka, nantinya sunyi nanti surga itu Bapak Ibu rahimakumullah, banyak masuk neraka. Jadi untuk itu insya Allah bagi kita yang cinta kepada solawat, yang bersolawat kepada Rasul, maka lakukanlah solawat itu. Bahkan ya Allah sangat mencintai Rasul dan juga para keluarganya, ahlul baitnya. Maka bagi kita insya Allah tidak ada cara lain kita untuk mencintai Rasul, salah satunya mencintai ahlul baitnya, keluarga baginda Rasul yang mulia. Maka guru-guru kita mengatakan bahwasanya ahlul bait Rasul itu taubahnya seperti Quran yang lapuk, Quran yang sudah rusak, tak bisa dibaca lagi, tulisannya sudah ada yang bolong-bolong lembarannya. Enggak mungkin Bapak kita buang Quran itu ke tong sampah, tetap kita jaga karena dia sebuah Quran yang mulia. Permasalahan garis keturunan Rasul itu ada yang keras, ada yang lembut, memang begitu tipikalnya. Rasul menjelaskan tentang ahlul baitnya. An-Nawawi menjelaskan siapa sebenarnya ahlul bait Rasul itu. Beliau menjelaskan dalam Syarah Al-Muhakkab bahwasanya ahlul bait Rasul itu yang bersumber dari garis keturunan Sayyidatuna Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, melahirkan anaknya Hasan dan Husain dan selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu, di antara dua sahabat, di antara dua cucu baginda Rasul yang mulia, memiliki karakter yang sangat berbeda. Hasan, cucu Rasul, seorang yang luar biasa, penuh dengan kelembutan, ngomongnya lembut, cara dakwahnya lembut. Begitu tipe dia, nggak pernah ribut-ribut, nggak pernah suaranya menggelegar. Itu Hasan. Tapi berbicara dengan Husain, sahabat cucu Rasul yang mulia, Husain itu orangnya tegas, seorang orator. Bahkan kita lihat di akhir sejarah kewafatan daripada Husain itu, beliau
adalah seorang yang syahid bertempur di padang Karbala sampai lehernya dipisahkan daripada tubuhnya. Dikarenakan apa? Apabila dia berkeyakinan dia berada di atas kebenaran, apapun resiko yang di depannya, apapun yang harus dihadapi, Husain tidak ada sedikit pun pantang untuk menyerah, pantang untuk mundur sedikit pun. Maka dibuktikan di dalam akhir kisah sejarah kehidupan, Sayyidina Husain adalah syahid, gugur di pertempuran padang Karbala, dipisahkan oleh musuh leher dari badannya. Sementara Hasan orangnya lembut. Jadi maaf Bapak Ibu rahimakumullah, ada memang zuriyah Rasul itu ya yang tipenya macam-macam. Ada yang dakwahnya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, santun. Ada yang dakwahnya menggelegar. Jadi jangan dikatakan kalaulah betul itu adalah zuriyah Rasul, ya mencontoh halal Rasul, seharusnya ngomongnya penuh dengan kasih sayang, kelembutan, bukan ngomongnya begitu kasar dan keras. Tidak bisa kita samakan. Satu yang pasti, pada hakikatnya ada orang-orang yang tak cinta, yang tak mau berbaikan dengan itu, bukan karena dakwahnya yang keras ataupun yang lainnya. Kurang lembut apa Agil, kenyataannya tak suka juga. Ada yang kajiannya ilmiah betul, Ustadz Al-Hidayah tak suka juga. Kurang semangat apa lagi kajiannya UAS yang pernah kita undang ke masjid ini, Ustadz Abdul Somad, ternyata nggak suka juga. Ada yang keras, yang menggelar nggak suka. Pada hakikatnya bukan karena tidak suka kepada dakwahnya, memang karena benci terhadap mereka itu. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang hendak kita katakan pada ketika kita bisa terprovokasi ikut-ikutan untuk membenci zuriyah Rasul yang dia cintai, yang insya Allah mereka itu mengalir darah Rasul baginda yang mulia di tubuhnya. Yang parahlah kita tidak bisa mendapatkan jumpa bermimpi dengan Rasul, paling tidak melihat zuriyahnya, hati kita merasa tentram, jiwa kita merasa tenang melihat mereka itu adalah bagian daripada ahlul bait keluarga Rasul yang mulia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu orang tua aku rahimakumullah, suka tidak suka kita, apabila mereka itu benar-benar ahlul baitnya Rasul, tetap harus kita hormati. Seperti Quran yang sudah lama tadi, yang sudah rusak, yang tidak bisa kita baca lagi, tetap kita muliakan dia, kita posisikan tempatnya di tempat yang baik. Enggak mungkin Bapak Ibu ini Quran tak dibaca lagi, sudah rusak, sudah koyak-koyak, buang aja lah ke tong sampah. Tak mungkin berani kita melakukan seperti itu. Jadi apapun ceritanya, mereka itu ahlul bait zuriyah Rasul yang mulia, maka insya Allah inilah salah satu jalan kecintaan kita kepada Rasul, mencintai ahlul baitnya. Bapak Ibu orang-orang tuaku rahimakumullah, maka oleh sebab itu pada ketika Rasul, ya ada sahabat Rasul yang bertanya kepada baginda Rasul SAW tentang perihal sifat orang-orang Quraisy kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy yang sinis melihat mereka, yang tidak mau istilahnya bergembira melihat mereka. Sahabat Rasul Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, inna Quraisyun idza lakina, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu Rasul apabila bertemu dengan sesama mereka, mukanya ceria, mukanya bahagia, mukanya senang gembira. Jadi kalau bertemu sama-sama suku mereka Quraisy itu sama yang lain bahagia, gembira, akan tetapi ya Rasul, apabila mereka bertemu dengan kami, seolah-olah mereka itu tidak mengenal kami. Siapa itu maksudnya? Iya, Ibnu Abbas bahagian daripada keluarga baginda Rasul yang mulia. Kalau mereka bertemu dengan kami, seolah-olah mereka itu semua tidak mengenal kepada kami, kata Ibnu Abbas. Langsung apa kata Rasul? Faghadiba, maka Rasul itu sangat marah mendengarkan itu. Ya, wallahu biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yadkhulul imanu ala qalbi, tidak masuk iman ke dalam hati mereka, hatta
sehingga mereka mencoba dan juga keluargaku. Demi Allah, kata Rasul, iman itu belum masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka mencintai Allah, mencintai Rasul, dan juga mencintai para keluargaku. Jadi termasuk salah satu bukti keimanan kepada kita Bapak Ibu rahimakumullah, mencintai para keluarga Rasul yang mulia. Makanya tadi ada namanya adab kita kepada Rasul. Pada ketika besok-besok sudah dibuka kembali umroh, mana tahu umroh, khususnya kalaupun tak bisa dilarang Bapak Ibu rahimakumullah, khususnya waktu ziarah enggak usahlah selfie di sana. Ini kadang-kadang maaf, lagi ziarah guys di makam Rasul, diceprek lagi begini. Su'un adab, jelek adabnya kepada Rasul. Kalaupun mau foto dan segala macam, nggak usah ziarah, dari kejauhan aja. Memang kita mau mengabadikan foto. Ini lagi ziarah kubur Rasul. Ya, di mana lagi adabnya? Kalaulah Rasul itu hidup di belakang kita, apalah yang kita katakan kepada baginda Rasul yang mulia? Naudzubillah min dzalik. Itu namanya adab, su'ul adab. Maka dijaga pada ketika ziarah kita di situ, harus dipelankan suaranya, harus dengan hikmah, bukan main-main. Imam Malik rahimahullahu taala anhu, sampai pada ketika dia di Madinah, beliau tak berani untuk buang kotorannya di kota suci Madinah. Tak berani di Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena pada ketika aku qada hajat di Madinah ini, sementara jasad Rasul yang mulia tersimpan di dalamnya, maka mereka keluar dari kota Madinah membuang kotorannya. Awak bagaimana? Itulah dia adab yang luar biasa mereka sebagai takzim memuliakan baginda Rasul yang mulia. Bapak Ibu orang tua aku rahimakumullah, memang para nabi dan rasul yang terdahulu penuh dengan ujian dan tantangan. Begitu juga pada ketika kita berbicara dengan yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 258-256, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mereka yang tidak cinta, tidak suka kepada dakwahnya. Namrud mengatakan dengan bangganya, aku sama dengan Tuhanmu, aku yang memberikan makan kalian, aku yang tidak memberikan makan, aku yang mematikan, aku yang menghidupkan. Jadi Namrud itu luar biasa Bapak, mengakuinya Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang, mematikan orang. Bagaimana cara dia? Ini ada orang hidup, pada aku berkehendak bisa kumatikan, bisa ditebas di lehernya, mati. Tapi pada ketika Ibrahim menjelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah itu, kalau kau benar-benar Tuhan, sementara Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkannya di barat, maka cobalah buatkan seperti itu. Ternyata dia tidak bisa melakukannya, dan pada akhirnya Namrud yang luar biasa kemaksiatannya kepada Allah itu dibunuh, dalam artian kata mati dalam keadaan terhina oleh makhluk Allah yang cukup lemah. Bagaimana mungkin dia seorang Tuhan ya bisa kalah dengan seekor nyamuk ataupun lalat? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian engkar kepada Allah sementara kalian itu dulu tidak ada mati? Summa yuhyikum, dihidupkan, summa yumitukum, dihidupkan kembali, dan kepadakulah kalian akan dikembalikan. Al-Baqarah ayat 27. Kaifa takfuruna billah? Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, pada ketika Rasul membicarakan surah Al-Ankabut tentang cerita orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, seperti perumpamaan seekor labah-labah yang membuat sarangnya. Diceritakan juga dalam surah Al-Anbiya 23 bahwasanya mereka yang mengkhianati Allah dan Rasulnya seperti seekor lalat. Lalat sudah tahu kita posisinya Bapak. Lalat kalau ada minyak wangi, ada bunga, nggak akan muncul lalat di situ. Nggak pernah dia muncul. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana seekor lalat dan seekor labah-labah. Labah-labah membuat bangunannya yang begitu rapuh, ya, sementara lalat adalah tempatnya di tempat yang tidak baik.
Maka biasanya lalat, di mana ada kotoran, lalat ada di situ. Di mana ada bangkai yang busuk, lalat ada di situ. Terkadang maaf Bapak, ada kurian kita sudah kita sembunyikan dengan baik, tapi lalat ngintip ngeten juga terhadap aib kita itu sendiri. Ya, jadi kalau ada orang yang mencari-cari aib orang lain, sahabatnya, temannya, saudaranya yang muslim masih dicari-cari aibnya, ya itu dia tadi, Zubabah namanya. Ittaqi minaz zubabah, kata Rasul. Berhati-hatilah kalian terhadap lalat. Karena lalat begitu, sudah ada aib awal, ada kuriannya, ada dukanya, udah disembunyikan supaya jangan nampak. Tapi ternyata lalat tetap datang mencarinya. Yang anehnya Bapak, pada ketika lalat sudah menemukan aib kita itu, lalat itu akan terbang ke tempat saudaranya, ke tempat komunitasnya untuk diundang bersama-sama mengetahui seberapa dalam sebenarnya aib kita itu. Itu adalah sifatnya Zubabah, yang namanya lalat. Kerjanya di tempat yang kotor, kerjanya di tempat yang tidak baik, dan memang mengorek-ngorek aib daripada orang-orang yang berusaha menyembunyikannya. Maka setiap kita pribadi hamba Allah memiliki aib masing-masing, memiliki kekurangannya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memesankan kepada kita, jangan dikarenakan kebencian kalian itu sehingga kalian tidak berlaku adil terhadap siapapun. Dikarenakan kebenciannya tidak berlaku adil kepadanya. Rasul di dalam hadisnya, ayyullah, demi Allah, walau, dan jikalau sekiranya ya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku akan sendiri yang memotong tangannya. Itu artinya apa? Bahwasanya bukan karena Rasul itu memotong tangan Fatimah karena mencuri. Enggak mungkin insya Allah Fatimah mencuri, terpelihara daripada hal-hal keburukan. Cuma menegaskan kepada kita, hukum itu kepada siapapun harus diterapkan sesuai dengan porsinya. Jangan tumpul ke bawah, runcing di atas. Mumpung lagi ada momentumnya yang cocok untuk diungkit-ungkit masalah hukumnya, akhirnya itu pula lah yang diuber-uber. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu, orang-orang tuaku rahimakumullah. Maka oleh sebab itu ya Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ayyatriwa mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu sedikit pun terhadap kalian membuat perumpamaan seekor lalat ataupun nyamuk yang lebih kecil daripadanya. Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul Al-Baqarah 26 itu adalah kaitannya dengan Al-Ankabut dan cerita Zubabah pada surah Al-Anbiya tadi. Orang-orang musyrik dan Yahudi mengatakan, untuk apa Allah membuat cerita tentang laba-laba? Untuk apa Allah membuat perumpamaan seekor lalat yang hina, yang jorok, yang kotor itu? Akhirnya turunlah Al-Baqarah menjawab jawaban, untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan ocehan orang-orang di waktu itu. Kalau perlu di bawah lalat, di bawah nyamuk pun Allah tak sungkan membuat perumpamaan kepada kita. Maka ternyata Bapak Ibu, dengan ujian tersebut, yudillu man yahdi man yasha'u, ada orang yang dapat petunjuk, banyak orang, dan juga ada orang yang disesatkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, apabila ada musibah yang menimpa kita ataupun menimpa suatu hal masyarakat dan negeri kita, apabila musibah itu tidak mendekatkan kita kepada Allah menuju hidayahnya yang lebih baik, maka kita kategori orang yang tersesat dengan ujian itu. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan dengan ujian itu tidak dapat hidayah. Wa yahdi bihi katsira, dan ada juga banyak orang yang dapat hidayah dikarenakan ujian itu. Wa ma yudillu bihi indal fasiqin, dan tidak ada orang yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Maka pada ketika ada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ujian itu kita mendekatkan diri kepadanya, terbuka hati kita mendapatkan hidayah lebih dekat kepadanya, insya Allah ujian itu membawa maslahat kepada kita.
Maka untuk hal yang seperti itu, istafti qalbak, tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Apakah ujian yang Allah berikan kepada kita yang konon spektakuler luar biasa, mendunia wabah itu, apakah dengan wabah ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau malah kita semakin lari daripada Allah? Kalau Al-Quran Al-Baqarah 26 yang diberikan perumpamaan yang lebih kecil daripada nyamuk ini, ya, ternyata virus tak bisa kelihatan mata, ada orang yang dapat hidayah makin dekat, makin sungguh, makin rajin ibadahnya. Insya Allah mereka itu orang-orang yang beruntung. Daripada ketika kita makin jauh daripada Allah, lari daripada Allah dengan ujian dan musibah tersebut, berarti kita adalah kategori orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang-orang yang disesatkan oleh ujian itu sendiri. Maka insya Allah dengan adanya hal-hal yang menimpa kita, mudah-mudahan ini semuanya bisa membuka satu jalan kepada kita untuk lebih kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jalan lain, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tunggu obat, belum ada satu obat pun yang mujarab saat ini. Kita tunggu untuk yang namanya ketahanan fisik dan tubuh kita, ternyata masih terlalu jauh yang kita harapkan. Maka tentunya hanya satu jalan kita, sembari kita mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap kita jaga, tentunya adalah bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya itu Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kita lakukan sebagai salah satu bukti insya Allah ujian yang Allah berikan kepada kita bisa menghantarkan setiap pribadi kita menjadi hamba Allah yang dapat hidayah, bukan hamba Allah yang disesatkan dengan ujian itu semua. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ada istri Rasul yang bernama Juwairida, ya. Ada istri Rasul yang sering di masjid sholat berjamaah dengan Rasul. Sampai-sampai habis sholat subuh pun istri Rasul ini tidak pulang ke rumah. Waktu duha Rasul datang masih di masjid juga. Akhirnya Rasul tegur istrinya, kalaulah kau tahu tadi apa yang kubacakan, maka tentunya lebih banyak lagi pahala yang kudapatkan daripada yang kamu bacakan, yang mulai dari ba'da subuh sampai waktu duha. Jadi tak pulang-pulang kuah itu ke rumah, tak masak-masak itu ke rumah, mulai dari subuh sampai duha. Kalau duha kan artinya paling tidak jam 8, jam 9 di masjid terus. Makanya diingatkan oleh Rasul, ya, kalaulah kalian tadi berzikir apa yang kuucapkan, insya Allah lebih banyak daripada apa yang aku dapatkan daripada kalian yang zikir sampai waktu duha masuk tetap di masjid itu. Maka diajarkan oleh Rasul zikirnya sahih, hadisnya sahih, insya Allah yang diriwayatkan Imam Muslim ada, Imam Tirmizi pun ada. Subhanallah wa bihamdihi, ada haruki wa ridwa nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ada 6 kalimat Bapak Ibu rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasul untuk kita bacakan pada ketika kita selesai salat subuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. 6 kalimat ini kata Rasul yang kubacakan tadi lebih berat timbangannya ketimbang apa yang kau baca mulai subuh sampai waktu duha, sampai jam 9 sampai jam 10 dia duduk di situ berzikir, lebih banyak yang kudapatkan karena aku telah membacakan zikir yang tadi. Maka berkaitan dengan subhanallah tadi itu ada hadis Rasul, 2 ucapan yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan dan mudah dikerjakan, dan Ar-Rahman sangat mencintai kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, mudah diucapkan, dicintai Ar-Rahman terhadap zikir itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah Bapak Ibu kita harus punya target perharinya dapat berapa selawatnya, ya. Insyaallah dengan kita punya target tadi, kita termotivasi, hari ini selawatnya dapat sekian, besok berapa. Inilah yang memotivasi kita harus punya target kita dalam kehidupan ini. Maaf kata, apalagi mungkin kepada orang-orang tua kami yang insya Allah yang sudah purna bakti,
yang sudah dibebaskan tugasnya, apalagi kerjaan kita. Insya Allah kita harus punya target, perharinya zikir ini sekian, besoknya sekian. Kalau kita tidak punya target, masih sama dengan yang dulu-dulu, gimana lagi? Maka insya Allah salah satu zikir yang kita amalkan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ba'da subuh subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Mudah-mudahan manfaat insyaallah ya. Dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini tetap kita jaga kekondisian insyaallah ya. Di masjid kita pun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi rasa-rasanya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak datang berjamaah lagi ke masjid ini. Kalau kita tunggu-tunggu sampai selesai pergi si corona bin covid ini, sampai kapan kita nggak datang ke masjid? Saya khawatir nanti jangan-jangan tahun depan pun belum pulang juga dia. Betah dia, nak kali di benteng ini katanya nggak datang, nggak pulang-pulang dia. Sampai di situ kita nggak datang ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Jangan dikarenakan ujian ini kita jauh daripada Allah, tapi insya Allah dengan ujian itu kita dapat hidayah, semakin dekat kepadanya. Afwan minkum, mohon maaf kami atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah kepada kita, sekaligus insya Allah memotivasi kita untuk kita punya target setiap harinya. Apa yang kita ucapkan, zikir, apakah dia selawat berapa kali, insya Allah itu semua membawa maslahat kepada kita. Kepada Bapak Ibu orang tua kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan insya Allah guru-guru kita yang berhalangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, sehingga mereka senantiasa dapat berhadir dengan kita di sini untuk membimbing kita, memberikan arahan-arahan kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi ya, dan segala pujian kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak bilang-bilangan makhluknya ataupun yang diciptakannya. Adada khalqihi wa ridho nafsihi, dan keriduannya yang kami cari kepada diri kita. Warido, dan keriduannya nafsi kepada diri kita. Wazinata arsyihi, dan zinah, arti zinah kemegahan, kemuliaan arasnya. Wazinata arsyihi wa midada kalimatih, dan sebanyak bilang-bilangan kalimatnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Udah hukum, kalau enggak nantilah dicatat ke situ nanti. Yang mana lagi hukum tadi? Sekali lagi ya Bu ya, saya ulang. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi, sebanyak hitungan makhluknya ataupun sebanyak ciptaan makhluknya. Adada khalqihi, sebanyak hitungan makhluknya. Warido nafsihi, ya, dan menurut keriduannya ataupun yang kami cari keriduannya. Wazinata arsyihi, wazinata arsyihi, dan menurut keriduan kemuliaan daripada arasnya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimatnya.
Hadis riwayat Muslim bersumber daripada Juwairiyah. Jadi Juwairiyah ini istri Rasul, itulah bersumber dari Juwairiyah. Sudah Bu? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa karabatin lana. Allahumma jam'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika